Halo teman-teman, perkenalkan namaku Georgia Deputi. Hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal sosok seorang rasul dari perbukitan Menoreh. Kira-kira siapakah beliau dan bagaimana rekam jejaknya? Sebelum melangkah dan mengetahui lebih jauh, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pertanian dan perkebunan merupakan sebuah bentuk potret keseharian masyarakat di daerah Boro, sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan Menoreh, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hidup dalam kesederhanaan telah membangun kehidupan masyarakat di Boro, baik dalam kehidupan berbudaya maupun beragama. Salah satu bentuk perkembangan yang dapat kita saksikan yaitu perkembangan karya kerasulan Katolik sebagai sektor kerohanian yang menjadi tonggak kehidupan di tengah-tengah masyarakat Boro. Gereja Santa Teresia Lisiuk Boro atau yang disebut juga sebagai Paroki Boro merupakan sebuah pusat pastoral yang berada di perbukitan Menoreh, Kalibawang, Kulon Progo. Paroki ini telah berdiri selama 94 tahun, tepatnya sejak tahun 1928, dimulai dengan perayaan misa perdana dan pembangunan gedung pasturan. Sedangkan bangunan gereja mulai dibangun pada tanggal 31 Agustus 1931. Geliat kehidupan keagamaan di daerah ini lahir dari tangan seorang misionaris berkebangsaan Austria. Ialah Romo Johannes Baptis Prentaler SY atau yang lebih dikenal oleh umat dengan sebutan Romo Pren. Gimana tayangan barusan? Menarik bukan? Tentunya sudah tidak sabar kan untuk mengetahui tentang Romo Johannes Baptis Prentaler SC. Yuk langsung saja kita belajar bersama seorang pemerhati gereja yang juga merupakan pecinta dari karya-karya beliau. Untuk itu, tetap saksikan Jalan-Jalan Rohani. Nama saya Fransiskus Kurniawan, saya berasal dari Paroki Santa Teresia Lisiuk Boro. Untuk kebiasaan sehari-hari saya, sebetulnya saya ini hanya seorang petani saja. Ya mungkin tidak begitu terlalu paham betul, akan tetapi ada sedikit gambaran yang mungkin bisa saya ceritakan. Romo Prentaler sendiri itu secara biografi itu beliau lahir di Tirol, Austria pada tanggal 18 April tahun 1885. Kemudian beliau itu masuk ke dalam Serikat Yesus. Pada awal mulanya itu beliau ditugaskan untuk bermisi di Syria. Akan tetapi karena beliau membaca dan melihat artikel tentang kisah misi di tanah Jawa, beliau kemudian tertarik hatinya untuk datang ke Jawa. Beliau datang sampai ke tanah Jawa itu pada tahun 1920 dan menurut buku referensi yang saya baca itu beliau kemudian sampai di Semarang, kemudian beliau tinggal di Mendut untuk memulai karya misinya di perbukitan Menoreh. Tentunya beliau, Romo Johannes Baptis Prentaler itu tidak melakukan karya misi di perbukitan Menoreh atau pada waktu itu di Mendut itu dengan sendirian. Tentunya pada waktu itu selain beliau ditemani oleh romo-romo Yesuit yang lainnya yang sudah terlebih dahulu sampai di Jawa, beliau juga ditemani oleh para pamomong-pamomong umat atau kemudian bisa dibilang adalah umat Katolik pribumi yang mana mereka ini akan sangat banyak membantu di dalam kegiatan misi beliau di dalam menapaki perbukitan Menoreh. Tentunya umat-umat pribumi sendiri itu lebih paham bagaimana karakteristik wilayahnya, topografinya maupun juga kondisi sosial dan juga ekonomi di perbukitan Menoreh itu sendiri. Melihat kondisi dan situasi yang terjadi di perbukitan Menoreh, tentunya beliau kemudian terenyuh hatinya. Dia punya semangat bagaimana kesejahteraan umat di perbukitan Menoreh yang pada waktu itu di perbukitan Menoreh itu sangat tandus, hidup serba miskin, makanan itu tidak begitu berkecukupan dan banyak penyakit. Pada waktu itu juga terjadi wabah kolera
Mulai di situ kemudian Romo Prentaler dengan bekerja sama dengan teman-teman Yesuit dan juga dibantu oleh Klaverbond, itu beliau membuka misi yang pertama dengan kesehatan. Mempunyai basic sebagai seorang perawat, itu sembari bermisi, itu beliau juga sembari menyembuhkan orang. Mungkin bisa dikatakan pada waktu itu dia adalah dukun londo, karena menyebar obat bagi para umat-umat yang ada di perbukitan Menoreh, sehingga pada waktu itu juga membantu wabah kolera pada waktu itu tidak begitu menjadi semakin mengerikan. Selain itu, melihat kondisi ekonomi, kemudian beliau juga mendirikan pabrik-pabrik. Ada pabrik tenun, terus kemudian pabrik sabun, pabrik lilin yang waktu itu dibuat. Itu semuanya demi untuk kesejahteraan umat, karena banyak penduduk Menoreh pada medio tahun 1920-an itu banyak mereka yang terlilit hutang dengan para rentenir. Nah, tetapi tentu saja kesejahteraan itu juga harus diimbangi dengan pendidikan. Rupa-rupanya beliau juga kemudian tidak hanya berhenti pada kesejahteraan, terus bagaimana pengobatan itu tetap berjalan, tetapi beliau juga memikirkan tentang pendidikan. Bekerja sama dengan suster-suster dan juga bruder, itu mereka mendirikan sekolah, dari sekolah dasar hingga kemudian hingga sekolah kejuruan, bahkan SPG pada waktu itu, pendidikan sebagai pendidikan guru. Dan beliau kemudian memperbesar kembali pengobatan yang dulu hanya dia lakukan sendirian, kemudian juga bekerja sama dengan para suster mendirikan rumah sakit yang saat ini mungkin bisa dilihat ada di Paroki Mboro, ada rumah sakit Mboro. Tentu banyak sekali hal yang dihadapi, baik termasuk juga bagaimana dia harus bekerja sama dengan banyak rekanan seperti tadi, dengan Bruder OO bersama-sama, kemudian mendirikan pabrik lilin dan pabrik tenun, terus kemudian dengan para suster OSF mendirikan rumah sakit. Hal yang dia hadapi itu selalu terbuka, selalu mendapatkan jalan, dan beliau selalu mendapatkan teman untuk melakukan karya misinya itu dengan baik. Di Sendang Sono pada waktu itu pernah dibaptis 171 orang oleh Romo Van Lith sebagai umat Katolik pribumi yang pertama di Tanah Jawa. Pada tahun 1929, Romo Prentaler itu kemudian mentahtakan Bunda Maria Lourdes di Gua Maria Sendang Sono itu sebagai monumen prasasti, pengingat tanda bahwa di Sendang Sono pernah dilakukan pembaptisan sebanyak 171 orang oleh Romo Van Lith, dan itu juga menjadi tanda pada 25 tahun setelah pembaptisan. Nah, Sendang Sono sendiri memang digagas oleh Romo Prentaler menjadi tempat doa, menjadi tempat devosi bagi Bunda Maria, bagi umat di perbukitan Menoreh, di mana beliau mengharap semoga dengan keberadaan Bunda Maria di perbukitan Menoreh ini, umat Kalibawang itu memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketentraman, dan hendaknya mereka tidak mencari kesembuhan, akan tetapi kesembuhan itu akan datang dengan sendirinya dengan kepercayaan mereka terhadap Kristus. Beliau melakukan misa perdana di wilayah Mboro yang termasuk dari stasi-stasi sebetulnya dari Mendut itu pada tahun 1928. Beliau pada waktu itu menyelenggarakan misa diikuti oleh 5 umat yang juga sudah dibaptis, hingga akhirnya 5 umat tersebut yang kemudian menjadi teman seperjalanan bagi Romo Prentaler, menemani beliau dalam perjalanan misi di sekitar Mboro, kemudian merembet lagi semakin jauh itu hingga Samigaluh dan Nanggulan. Bersama dengan kelima teman tadi yang pada waktu misa perdana itu beliau kemudian
mungkin menjadi lebih nyaman. Dan juga Boro sendiri dinilai sangat istimewa. Katanya Boro sendiri kan bisa dikatakan sebagai biara mungkin pada waktu itu. Kemudian dipilihlah Boro menjadi pusat misi di perbukitan Menoreh. Padahal waktu itu umat Katolik sebetulnya lebih banyak di daerah Peromasan. Akan tetapi Boro dipilih oleh Romo Prentaler menjadi tempat yang lebih menarik, lebih indah, lebih bagus sebagai pusat misi di perbukitan Menoreh ini. Selain peninggalan beliau hasil dari kerjasama dengan tadi Buder OSF, sekolah-sekolah, terus kemudian rumah sakit, beliau juga ingin bagaimana keadaan iman di perbukitan Menoreh ini tetap terjaga. Salah satunya beliau kemudian mendatangkan Angelus atau malaikat pelindung. Angelus sendiri bukanlah sosok orang, akan tetapi yang dihadirkan beliau adalah lonceng-lonceng yang dibuat dari Austria sana, terus kemudian dibawa ke sini dan itu diserahkan kepada para pamomong-pamomong umat yang berada di perbukitan Menoreh. Pada waktu itu ada 27, sebetulnya totalnya ada 31 lonceng Angelus yang berada di kawasan perbukitan Menoreh, berada di pamomong-pamomong umat tersebut. Lonceng itu akan berbunyi setiap kita akan berdoa Angelus pada jam 6, jam 12, kemudian jam 6 sore. Dan harapannya lonceng tersebut yang akan menjaga kemurnian dan juga bagaimana kekuatan iman bagi umat Katolik di perbukitan Menoreh ini agar tetap teguh. Lonceng tersebut dibuat sekitar ada yang di tahun 1927, ada yang dibuat di tahun 1930. Mereka tidak datang serempak, kan, tetapi yang pertama kali datang itu bersama dengan patung Bunda Maria Lourdes di Sendangsono. Terus kemudian yang kedua itu mulai datang pada tahun 1930-an. Dan ada lagi mungkin satu yang mungkin bisa dilihat oleh khalayak ramai, yaitu ada satu lonceng Angelus yang ditahtakan di Museum Misi Muntilan sebagai catatan sebuah peristiwa bagaimana Romo Prentaler pernah berkarya di perbukitan Menoreh, dan kemudian lonceng Angelus tersebut menemani umat-umat di perbukitan Menoreh yang oleh Romo Prentaler. Sebetulnya lonceng ini diberi gelar menjadi katekis-katekis yang setia, karena setiap waktu dia akan berbunyi mengajak para umat di perbukitan Menoreh itu untuk berdoa. Terus kemudian menjadi pewarta-pewarta iman. Dengan berdoa mereka mewartakan iman di perbukitan Menoreh. Juga menjadi duta berita yang baik, dan kemudian menjadi bentara cinta kasih Allah bagi orang yang miskin. Jadi begitu agung sebetulnya lonceng-lonceng tersebut. Ada 31 lonceng yang ada di perbukitan Menoreh ini, berada di paroki Boro pada waktu itu, yang hingga saat ini itu mungkin sudah menjadi beberapa paroki, karena paroki Boro sendiri sudah terpecah menjadi 4 paroki. Ada di paroki Peromasan, paroki Nanggulan, terus kemudian paroki administratif Pelemdukuh. Semuanya memiliki lonceng atau pernah ditinggali oleh lonceng Angelus. Melihat dari perjalanan beliau dan apa yang beliau tinggalkan, sosok Bunda Maria itu begitu tumbuh dan hidup dalam diri beliau. Dalam lonceng-lonceng Angelus itu tertulis sembah bekti ini pun tanah Jawi ugi, yang mungkin dimaksudkan bahwa setiap lonceng-lonceng ini berbunyi itu tanah Jawa itu akan menyanyikan lagu Magnificat bagi Bunda Maria, bagaimana memuji keagungan Bunda Maria. Dan di situ pula dengan kebiasaan yang sudah terjadi oleh pamomong umat yang membunyikan lonceng-lonceng tersebut setiap waktu Angelus itu, maka kemudian juga menjadi penanda waktu. Jam 6, jam 12, kembali jam 6 lagi. Apalagi ditambah dengan fungsi-fungsi lain dari lonceng tersebut, di mana lonceng tersebut kemudian lambat laun tidak hanya dibunyikan sebagai reminder akan doa Angelus, akan tetapi juga bisa menjadi pengingat ketika akan adanya misalnya
waktunya belajar pendalaman iman, terus kemudian sembahyangan, ada ibadat, ya pertemuan-pertemuan, dan juga ketika akan ada misa. Ketika ada orang meninggal pun juga dibunyikan, sehingga kemudian berasa menjadi sebuah kebudayaan baru di Perbukitan Menoreh terkait dengan lonceng Angelus. Umat di Perbukitan Menoreh kemudian menjadi sangat terbiasa, baik yang Katolik maupun yang non-Katolik. Mungkin ketika menyinggung inkulturasi, ada juga salah satu seni yang masuk ke dalam ranah liturgi dengan menyanyikan kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, juga menjadi inkulturasi sendiri, yaitu selawatan Katolik. Waktu itu yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan sloko. Mereka menabuh kendang-kendang, rebana, terus kemudian akan mendaraskan kitab suci perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Itu sebuah inkulturasi budaya dari lonceng Angelus tadi, terus kemudian ada tabuhan rebana. Sangat mengagumkan sekali. Harapannya itu mereka teman-teman itu jika kemudian bisa mengenal lebih dalam dari beliau, sosok beliau, dan kemudian juga mengilhami beliau, syukur-syukur menjadikan beliau adalah super power mereka yang sangat dibanggakan. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk lebih mengenal tentang kekayaan rohani Katolik. Saya, Georgia Deputi, mengucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di acara Jalan-Jalan Rohani berikutnya.